Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di Sentra Sains pekan ini, pekan ke-7, kita akan membahas masih tema yang sama ya, yaitu tema ekosistem, hanya saja topiknya sudah berubah ya. Topiknya kita akan membahas tentang ekosistem terumbu karang dan zona litoral ya. Nah, sebelumnya di ekosistem laut kita sudah ada melihat macam-macam yang ada di laut ya, mulai dari flora maupun faunanya ya. Nah, siapa yang masih ingat bentuk dari terumbu karang? Iya, macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti bunga-bunga, ada yang bentuknya seperti bambu ya. Macam-macam ya teman-teman ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, ada yang tahu nggak? Apa sih itu ekosistem terumbu karang? Iya, ekosistem terumbu karang adalah ekosistem terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang ya. Nah, ekosistem terumbu karang merupakan habitat sejumlah spesies bintang laut, tempat peneluran dan pembesaran anak-anak ikan, serta dalam ekosistem ini banyak terdapat makanan bagi ikan-ikan kecil ya, dan merupakan tempat berlindung para ikan kecil dari predator pemangsa ya. Jadi hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan kecil itu sembunyinya di terumbu karang ya teman-teman ya, dari gangguan hewan-hewan besar lainnya seperti ikan paus, ikan hiu dan sebagainya ya. Keras ya bentuknya terumbu karang ini ya, teksturnya ya. Nah, terumbu karang terbesar di dunia itu adalah Great Barrier Reef ya. Nah, Great Barrier Reef ini itu terdapatnya itu di lepas pantai timur laut Australia ya, dengan panjangnya itu sekitar 2000 km ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem terumbu karang ya, ada fitoplankton, ada alga, dan ada rumput laut ya, dan masih banyak tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Begitu juga dengan faunanya ya, yang biasa ditemui pada ekosistem terumbu karang ya. Ada ubur-ubur, ada udang, ada kepiting, ada bintang laut, ada ikan kecil-kecil ya, dan masih banyak hewan atau fauna lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, adapun jenis terumbu karang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuhnya ya, ada 3 ya. Ada terumbu atau reef, ada karang atau koral, ada karang terumbu ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Untuk terumbu atau reef itu adalah endapan atau punggungan laut yang terbentuk oleh batuan kapur ya, atau limestone ya, yang termasuk karang yang masih hidup di laut dangkal ya, sama seperti pengertian di atas tadi ya teman-teman ya. Untuk karang atau koral adalah hewan karang pembangun terumbu ya. Nah, sering disebut juga sebagai karang batu ya, atau stony coral ya teman-teman ya. Sedangkan karang terumbu adalah karang yang menghasilkan kapur ya. Nah, sering juga disebut sebagai karang hermatipik ya, atau hermatipik coral ya teman-teman ya. Nah, jadi ekosistem terumbu karang ini banyak sekali manfaatnya ya. Nah,
Kita akan sebutkan satu-satu ya, fungsi dan manfaat adanya ekosistem terumbu karang ya. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber pelindung ekosistem pantai. Biasanya itu sebagai penghalang gelombang yang besar ya teman-teman ya. Yang ketiga, rumah bagi banyak makhluk hidup di laut. Yang keempat, sebagai sumber obat-obatan. Yang kelima, sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Yang keenam, sebagai objek wisata ya. Dan yang ketujuh, sebagai sumber pendidikan atau laboratorium alam ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang ya. Yang pertama ada suhu, yang kedua adalah salinitas air, yang ketiga cahaya dan kedalaman, yang keempat kecerahan, yang kelima gelombang, yang keenam adalah arus ya. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang dapat merusak ekosistem terumbu karang ya. Yang pertama, erosi tanah dari penebangan pohon yang terbawa ke laut ya, dan menutupi karang sehingga tidak dapat tumbuh ya. Yang kedua, aliran air. Yang ketiga, berbagai jenis limbah dan sampah di laut. Yang keempat, bahaya pemanasan global. Yang kelima, uji coba bahan peledak dan nuklir di laut ya. Jadi berbahaya sekali ya teman-teman ya. Yang keenam, cara menangkap ikan yang salah ya, seperti menggunakan racun dan bahan peledak ya. Yang ketujuh, penambangan dan pengambilan karang secara berlebihan. Yang kedelapan, serangan bintang laut berduri ya. Nah, bintang laut ini tuh ada macam-macam ya. Salah satunya adalah bintang laut berduri ya. Bintang laut ini adalah jenis hewan yang suka memakan karang ya teman-teman ya. Yang kesembilan, adanya bencana alam. Yang kesepuluh, membuat jangkar pada pesisir pantai ya. Yang kesebelas adalah reklamasi pantai ya. Nah, reklamasi pantai itu maksudnya adalah penambahan luas areal daratan ke arah laut ya, dengan cara menimbun laut dengan material tertentu ya, seperti batu, pasir, dan tanah ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat contoh reklamasi pantai itu, di belakangnya BC, Mall Balikpapan Plaza, itu kan ada tower-tower atau apartemen yang sedang dibuat ya. Nah, dulu kan belakangnya BC tepat langsung laut ya, pesisir pantai langsung laut. Nah, ini sekarang kan agak lebih luas ya daratannya ya, karena akan dibangun bangunan-bangunan seperti apartemen ya. Nah, sebelum jadi bangunan itu di laut yang di sana itu direklamasi ya, jadi dibuat daratan, ditambahin tanah, bebatuan biar keras ya, biar jadi daratan. Itulah yang disebut reklamasi ya teman-teman ya. Nah, adapun upaya pelestarian terumbu karang ya. Yang pertama, mengembangkan kawasan konservasi laut ya, seperti kawasan Suaka Alam, Suaka Marga Satwa Laut, Taman Nasional Laut, dan Taman Wisata Alam Laut ya. Yang kedua, menanamkan pendidikan kepada masyarakat luas ya, khususnya bagi yang tinggal di sepanjang garis pantai tentang manfaat dan dampak akibat kerusakan terumbu karang ya. Dan yang ketiga, mengupayakan peraturan perundang-undangan bagi perlindungan terumbu karang ya. Nah, kita akan pindah ke ekosistem zona litoral ya. Apa sih ekosistem zona litoral? Ekosistem zona litoral adalah ekosistem yang berada pada wilayah pasang surut air laut ya. Nah, zona ini juga sering disebut sebagai zona pesisir atau zona pasang surut ya. Kita sudah ada bahas waktu di ekosistem laut ya teman-teman ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem zona litoral ya, yaitu plankton ya, karena zona litoral ini tidak luas cakupan wilayahnya ya teman-teman ya. Jadi sangat sedikit ya flora dan faunanya yang terdapat di ekosistem zona litoral ya.
Nah, adapun fauna yang biasa ditemui pada ekosistem zona litoral ya. Ada udang, ada kepiting, ada bintang laut, ada bulu babi atau biasa disebut landak laut, ada cacing laut ya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas tentang fungsi dari ekosistem terumbu karang ya. Sekarang kita akan bahas fungsi adanya ekosistem zona litoral ya. Yang pertama, sebagai tempat berkembang biak kepiting, udang, cacing laut, dan bintang laut ya. Yang kedua, sebagai tempat berwisata ya. Dan yang ketiga, sebagai zona surut air laut ya. Nah, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu sama pendampingnya di rumah atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu ya via WhatsApp. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, olahraga, bermainnya di rumah saja ya. Mandinya juga yang rajin, sering-sering mencuci tangan ya teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman di rumah saja, tapi jika harus keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan hand sanitizer ya. Oke teman-teman, kalau begitu Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya.